Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suudi, guru bahasa Arab di Madrasah Tahfidz Yambul Quran Menawan Kudus, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Eti Samarinda dengan NIM 2511301646 akan melakukan uji kinerja PPG di Madrasah Tahfidz Yambul Quran Menawan. Mohon bimbingannya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di qiraati surat Al-Fatihah ala niyatina Al-Fatihah. Syukran, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita ada yel-yel sedikit, kita semangat. Halo Gatil Arab ya. Salut, salut, salut. Belajar bahasa Arab. Sebelumnya kita akan mengecek kebersihan kelas. Coba yang di bawahnya ada sampah langsung diambil, langsung dibuang ke luar kelas. Silakan. Sampah-sampah dibuang dulu ke luar, silakan. Kebersihan kelas. Ya, ada sampah-sampah. Terima kasih. Memang sebaiknya sebelum belajar ini memang kondisi bersih, nyaman, tentram, belajar, fresh. Setuju ya? Setuju. Kita akan absen. Saya panggil, nanti yang saya panggil silakan mengajukan jawaban dan dilakukan. Oke, saya panggil yang pertama. Ahmad Fadli Hadir. Yang kedua Ahmad Wildan. Akbar Faizan. Kemudian Akil Latif. Oke, terima kasih. Sebelum kita memasuki tema yang baru, yaitu temanya adalah dengan judul Al-Madrasah. Arti madrasah apa? Sekolah. Namun kita perlu mengulang kembali yang kemarin kita pelajari, yaitu dengan tema apa, Pak? Al-Nusrah. Di makna? Coba sebutkan di antaranya al-usrah keluarga. Satu, bapak. Maksudnya abun. Kemudian kemudian Oke, itu tema yang kemarin. Kemudian kita memasuki tema yang pelajaran ke-10 pada hari ini dengan tema Al-Madrasah. Kita akan menayangkan beberapa slide nanti di depan situ. Kemudian ini ada satu penyampaian apa tujuan kita mempelajari, yakni dengan tema madrasah. Coba kita cek, bisa dilihat. Dengan suara yang keras. Nomor 1 kita dibacakan. Tujuan kita satu, silakan. Satu, agar siswa memahami fasilitas umum yang ada di madrasah. Oke, saya kira semua paham ya. Mungkin nanti di madrasah kita
Nanti ada fasilitas umum misalkan mulai kelas, kemudian ada halaman, ada tempat bermain, ada masjid, ada kantin, al-maqsad, ada yang lain. Jadi kita pertama memahami dulu. Oke? Baik itu? Kemudian yang kedua coba dibacakan. Ya, kelas juga kita kelas. Yang kedua dengan kelas. Yang kedua, agar mampu memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya, kalimatnya adalah memanfaatkan ya, bukan merusak ya. Bukan merusak, memanfaatkan. Contoh, ini saya tanya gambarnya. Kantin, kita manfaatkan. Jangan dijarah ya. Jangan dijarah, bukan dijarah. Kita manfaatkan. Kita ke situ beli sesuatu. Misalkan kalau masjid, kita manfaatkan untuk misalkan iktikaf, dua ibadah sholat, tiga deres Al-Quran dan lain sebagainya. Paham itu? Nastamir juga beras al-abi. Kita teruskan yang selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan tema kita, yaitu tema madrasah. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah dan pertanyaan yang semua bisa menjawab tanpa terkecuali, gampang, mudah. Nanti ada tayangan gambar, misalkan saya tayangkan ini, mulai situ kelas, kemudian perpustakaan, kemudian ada kantin, ini lapangan, maaf, kemudian kamar mandi dan masjid. Di antara pertanyaannya, nomor 1 bisa dicek ya. Ya. Benda apa saja yang ada di madrasah? Saya tunjuk langsung jawab ya. Benda apa yang ada di madrasah? Sudah saya tanya gambarnya. Misalkan yang ada di madrasah, misalkan kelas, betul. Misalkan yang ada di madrasah, perpustakaan, betul. Apalagi tadi? Kamar mandi, tambah satu lagi. Lapangan. Itu adalah fasilitas yang ada di sekolah, di antaranya. Masih banyak lagi, masih banyak lagi. Baik, Nastamir. Ini ada teks pendek. Ada kalimat pendek, teks pendek yang bisa kita simak. Bisa disimak? Bisa ya? Al-madrasah hadhihi madrasah nadzabil madrasah kulla yaum ma'ada yaumil jumat. Kemudian fil madrasah nadrus wa nal'ab wa nataqi bil asdiqa. Kemudian yang terakhir madza yujad fil madrasah al-fasl al-maqsad al-masjid muallimin al-ma'asah. Ini diantaranya bacaan pendek yang berhubungan dengan tema madrasah. Oke, baik. Dan kita mengacu pada tema ini. Ini ada semacam masalah di madrasah atau di sekolah kita, yaitu intinya masalahnya adalah tentang kebersihan. Itu harus dijaga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang lingkungan yang ada di madrasah kita. Bapak ini bisa siap? Ya, silakan. Betul ya? Oke, tepuk tangan jawabannya. Betul. Ya, betul. Oke, kita cek ke kelompok sini ya. Oke, mengapa bisa
bisa menjawab apa? Coba terangkan, silakan jangan. Jadi untuk tanggung jawab dan kewenangan yang baik. Oke, tanggung jawab, betul ya? Betul. Betul, terima kasih. Setelah itu, kita juga ada solusi. Jangan sampai apa? Ada masalah tanpa solusi. Yang ada malah solasi. Wah, memang tambah ya. Yang ada solasi. Dari solusi, jangan solasi. Coba saya akan menanyakan ke kelompok yang saya tunjuk mewakili dengan pertanyaan sebagai berikut. Solusi lingkungan madrasah bersih. Saya ulang ya. Solusi lingkungan madrasah bersih. Gimana solusinya? Siap. Gimana solusinya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sudah kita praktekkan. Sudah tadi kita praktekkan sebelum pembelajaran kita buang sampah di situ. Jangan sampai begitu ya. Yang kedua, sampahnya jangan orangnya. Yang kedua. Oke, yang kelompok sini. Solusi. Oh siap solusinya. Melakukan bikin kelas secara rutin. Bikin kelas secara setiap hari apa setiap Jumat? Jumat kita libur setiap hari. Setiap hari. Ketua kelas sudah kelas? Ketua kelas sudah kelas. Sudah berjalan kayaknya? Sudah ya, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Harus. Kemudian kita nastamin ila al-bara nanti kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu kita membuat kelompok. Ini nanti kelompoknya sesuai urutan ini ya. Kita anggap ini kelompok 1, oke? Ini anggap kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Kita ada 5 kelompok ya. Nanti akan ada selebaran, tugas, nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu, nanti perwakilan mahasiswa 1 orang. Itu ada pertanyaan, misalkan kita cek ulang. Misalkan kita kasih ke kelompok 1, di kelompok 2, silakan kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 4, kelompok 5. Nanti dikerjakan bersama-sama. Setelah itu nanti akan perwakilan maju ke sini. Ini ada pertanyaan, nanti jawabannya apa, tapi dibaca dulu. Nanti setelah itu menyampaikan jawabannya. Nanti kelompok sini maju sini sampai terakhir. Gitu. Silakan sekarang dikerjakan secara bersama-sama. Ini saya bacakan di hiwar, ini hiwar percakapan. Disimak, oke? Disimak yang bawah ini. Al-hiwar ya, percakapan ya. Yang pertama ada yang namanya Ali. Yang kedua namanya Hasan. Ali dan Hasan. Assalamualaikum Mas Muka. Assalamualaikum Mas Muka. Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Kemudian Hasan menjawab, Waalaikumsalam, ismi Hasan. Nama saya Hasan. Kemudian wa anta. Kalau kamu siapa? Maksudnya kamu siapa? Namamu siapa? Kemudian Ali menjawab, ismi Ali. Nama saya Ali. Dia bertanya, min aina anta? Apa artinya? Min aina anta? Gampang sekali. Kamu dari mana? Kemudian Hasan menjawab, ana min Indonesia. Saya dari negara Indonesia. Kemudian Hasan bertanya, tasarraftu bima rifatika. Saya senang kenal denganmu. Yang terakhir ditutup dengan kalimat Ali wa aman aidin. Saya juga senang bertemu. Iya. Itu diantaranya percakapan
yang ada di lembar tugas silakan dikerjakan. Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Silakan dimulai untuk menggabung di salah satu kabinet Anda. Silakan apa ke sana Pak? Karena sekarang satu kelompok saya tunjuk langsung maju ke depan, dia langsung menjawab dari pertanyaan nomor urut yang 1. Misalkan man al-mutakallim, bacanya ya, man al-mutakallim al-awwal fil hiwar. Kemudian yang kedua, min aina Hasan. Yang ketiga, masmul mutakallim asani, mutara asani. Kemudian ma jinsiyatu ali, jinsiyatu ali. Yang kelima, madza qala Hasan fi nihayatil hiwar. Oke, kita yang pertama. Sini yang mau ambil siapa? Boleh maju, dibaca kemudian langsung jawabannya menghadap ke sana. Ya, silakan. Dibaca. Al-awwal man al-mutakallim al-awwal fil hiwar. Al-jabah Ali ya, betul? Oke, tepuk tangan saya punya. Yang kelompok ini, silakan. Ya, silakan. Dibaca yang kedua. Indonesia. Betul, bisa? Oke, terima kasih. Kita melihat di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang al-madrasah. Kita nyanyi ulang. Al-madrasah nabda ila madrasah kulla yaum ma'ada yaumil Jumat. Kita pergi ke madrasah selain dari Jumat. Mungkin yang sekolah yang lain mereka pergi ke sekolahan tiap hari selain dari Ahad. Kalau sini selain dari Jumat. Kemudian yang kedua, dibaca ini ada kalimat fil madrasah nadrus. Memang hanya di madrasah ini kita belajar nadrus, bukan tidur, apalagi membuat pulau dewasa. Nal'ab, kita bermain. Kapan kita bermain? Setelah jam belajar. Mungkin kalau di sini setelah halaqah Al-Quran, mungkin sore hari. Yang ketiga, wana tadi bil asdiqah, kita bertemu dengan asdiqah, beberapa teman. Kemudian madza yujadu madrasah, apa yang kita temukan, yang kita lihat di madrasah, bisa disimak. Satu, ada yang namanya al-fasal, apa? Kelas, ada al-maqsad, ada kantin, ada lagi al-masjid, sama ya, masjid bahasa sama dengan bahasa Indonesia sama.
al-muallimin, para ustaz. Kemudian al-mal'ab, lapangan tempat bermain. Kemudian yang as-saha, halaman atau teras. Itu tentang sedikit cuplikan madrasah atau tema kita hari ini. Kita lihat di slide yang ini. Kita bacakan saja benda apa saja yang ada di madrasah. Tentunya kita mengacu pada gambar berikut ini. Yang pertama, kelas, sudah kita bahas tadi, kelas al-fasl. Kemudian perpustakaan al-maktabah, ada kantin al-maqsah. Kemudian ada lapangan al-mal'ab, kemudian ada kamar mandi, dan yang terakhir masjid sama al-masjid. Ini harus kita rawat, ini harus kita manfaatkan, bukan kita rusak, apalagi kita bukan. Ini sangat-sangat mudah, sangat penting, tapi biasanya ada yang beberapa anak yang ya sangat menyesuaikan, dia tidak merawat, dia tidak membersihkan dan sebagainya. Itu kemudian selanjutnya kita akan menyampaikan tugas mandiri. Tugasnya adalah kamu siapkan buku tulis saja, buku tulis sudah siap belum? Kalau diambil buku tulis, oke? Kalau diambil buku tulis dulu. Ini tugas mandiri, tugas mandiri. 5. Tuliskan 5 dengan memakai teks bahasa Arab. Dengan memakai teks bahasa Arab 5 saja. Barang-barang yang ada di sekitar kamu, yang ada di madrasah ini, hanya 5. Saya ulang, tuliskan 5 dengan teks Arab. Barang-barang atau yang ada di sekitar kita di madrasah ini. Silakan ditulis di lembar masing-masing di buku tulis. Silakan 5. Sekarang salah satu perwakilan dari kelompok coba membacakan hasil yang dikumpulkan tentang 5 yang ada di madrasah sekolah ini. Coba yang sini dulu. Terus yang kedua, yang ketiga yang siapa? Yang ketiga, sudah, ini juga dulu. Boleh sama nggak? Kalau kebetulan sama yang nggak apa-apa. Oke, bacakan 1, 2, 3 yang ini dulu. Kita pun itu. Terus. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Dia menuliskan 1 kitabun buku. Ada ya buku ya? Ada. Oh. Kemudian kolamun, pena ada. Kemudian maktabun, meja ada. Kursiun ada.
Ada. Kemudian Tirtosokertas. Ada. Itu ya. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, dibacakan. Kita cek. Bahasa Arabnya apa nih? Saburaton. Bahasa Arabnya nih? Hah? Mirwahan. Kemudian bahasa Arabnya ini. Sidarul. Nomor 1. Bahasa Arabnya ini. Ini kita mengenal yang namanya mufradat muhimmah, kosakata yang sangat penting. Di antaranya ada sekolah, bahasa Arabnya madrasah, dihafal. Kemudian ada kelas al-fasl, dihafal. Guru laki-laki muallim, cara perempuan guru perempuan muallimah, siswa laki-laki thalibun, siswi thalibatun, halaman sahatun, perpustakaan maktabatun, masjidun, ilmun, pembelajaran dirasah. Kemudian saya akan menanyakan, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Apakah pembelajaran ini sangat membosankan? Masih semangat? Al-Lughatul Arabiyah? Al-Lughatul Arabiyah? Al-Lughatul Arabiyah? Oke, kita memasuki di set berikutnya, yaitu kita ada tanya jawab. Ini ada 1-2 anak yang menyampaikan pertanyaan, atau yang lain bisa ikut menjawab. Silakan, siapa yang bertanya? Silakan. Bagaimana caranya agar lancar berbahasa Arab bisa dengan Oke, bagaimana tadi bisa lancar berbahasa Arab dengan tema al-madrasah yang dibedakan agar bisa lancar berbahasa Arab? Ada yang bisa? Silakan. Gimana? dengan lebih giat belajar bahasa Arab dan memperbanyak kosakata bahasa Arab. Oke, boleh. Yang lain? Bagaimana agar bisa lancar berbahasa Arab? Ada yang lain? Yakni dengan cara mengulang-ulang setiap hari kita berbicara langsung dengan bahasa Arab. Jangan sampai campur bahasa Indonesia. Kita langsung. Berarti langsung praktek setiap hari. Dengan praktek setiap hari kita akan lancar dengan sendirinya. Tapi jawaban itu sudah betul, kita hapus. Terima kasih. Silakan. Apa manfaatnya setelah kita belajar tema tentang madrasah? Tentang sangat jelas sekali ya. Ada yang bisa lihat? Silakan. Manfaatnya kita belajar dengan tema madrasah. Ya nih, silakan. Kita lebih mengetahui tentang lingkungan sekolah dan memahami apa saja yang ada di sekolah tentang fasilitas sekolah. Oke, jadi saya tepuk tangan lagi. Oke ya, ada kalimat seperti ini. Imam Abu Hanifah itu di kitab Taklim itu dikatakan, Anda kok bisa alim? Itu kenapa? Jadinya adalah bilisanin sa'ulin, dengan lesan yang sering bertanya. Jadi dengan ada pertanyaan itu semakin menambah wawasan keilmuan. Dengan bertanya, tidak malu dengan bertanya. Karena ada slogan ya, malu bertanya, tidak jadi tanya. Iya ya, itu ya. Malu bertanya sesat jalan. Tapi yang tadi cuma
kita pasti ada kesimpulan dari pembelajaran hari ini dengan tema Al-Madrasah atau sekolah. Saya akan menanyakan kembali ke grup 1, grup 2, 3, 4, 5. Nanti apa kesimpulan pembelajaran dengan tema madrasah untuk kesempatan kali ini, kesempatan pertemuan yang ke-10 di kelas 10 MIPA 2. Kesimpulan itu ada dari awal sudah banyak materi, kita akan menyimpulkan. Coba bisa disampaikan pada saya kesimpulan. Kita mulai dari grup yang pertama. Apa kesimpulannya? Siapa yang mewakili? Silakan kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari tema Al-Madrasah, saya jadi tahu bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar, bermain, dan berteman. Sekolah juga saya belajar, menulis, dan berhitung. Oke. Kelompok yang kedua, sudah meraih atau menulis kesimpulan. Silakan menyampaikan. Kelompok 2 siapa? Silakan disampaikan kesimpulannya. Setelah belajar tema sekolah, saya mengerti bahwa semua warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah memiliki masing-masing tugas yang penting. Oke, yang kelompok 3 silakan menyampaikan kesimpulan. Mungkin beda lagi, silakan. Saya belajar pentingnya menjaga kebersihan dan tata tertib di sekolah agar semua bisa belajar dengan nyaman dan aman. Oke, semua jawaban sangat mencengangkan. Tepuk tangan. Kita sudah di ujung pertemuan. Kiranya untuk yang kita bisa ambil hari ini, yaitu yang pertama, dengan adanya tema yang kita bahas mulai kemarin usroh, yaitu dengan tema keluarga, dengan tema sekarang adalah Al-Madrasah, kita tentunya bisa mencerna, memiliki wawasan yang kita bahas dengan tema tersebut, dan kemudian kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita serap dari tema tersebut. Dan satu hal, kita punya PR tentang kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan di madrasah ataupun di kelas tentunya. Dan satu hal tadi, kita memahami fasilitas umum yang ada. Kemudian kedua, memanfaatkan fasilitas yang ada. Jangan merusak. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan tema madrasah. Semoga yang saya sampaikan, yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Hayya bina naqtim tasanada bi qiraat alhamdulillah jami'an. Alhamdulillah.